Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 1 Februari 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya LPP RRI Loksmawe gelar acara pisah sambut Kepala Stasiun RRI Loksmawe. Berita lainnya, harga daging sapi di Banda Aceh mencapai Rp150.000 per kilogramnya. Pendengar, siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Buda FM Subul Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Daging sapi di Pasar Induk Lambaro, Provinsi Aceh pada awal Februari dijual dengan harga Rp150.000 per kilogram. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Harga daging sapi kualitas 1 di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Inginjaya, Kabupaten Aceh Besar pada awal Februari 2026 dijual dengan harga Rp150.000 per kilogram, sedangkan untuk kualitas 2 Rp135.000. Hal tersebut diungkapkan salah seorang pedagang daging di pasar setempat bernama Fajri. Menurutnya untuk harga tulang sapi saat ini masih pada kisaran Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Adapun daging sapi yang dijualnya berasal dari lokal dan Medan, Sumatera Utara. Fajri mengungkapkan seperti tahun-tahun sebelumnya, diprediksi terjadi peningkatan harga pada hari megang jelang Ramadan, bahkan dapat mencapai Rp180.000 per kilogram. Sapinya tergantung, ada yang lokal punya, ada yang dari luar daerah. Karena untuk pemasarannya biasanya kita ngambil dari Medan. Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah menegaskan pihaknya mulai melakukan berbagai upaya dalam memastikan ketersediaan stok, termasuk mengantisipasi potensi lonjakan harga daging menjelang Ramadan dengan mendorong percepatan impor ternak dari pemerintah pusat. Kebijakan impor ternak dinilai sebagai suatu kebutuhan karena sektor peternakan lokal di Aceh turut terdampak bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Pendengar, dari Kutaraja, Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Loksmawe menggelar acara pisah sambut sekaligus serah terima jabatan Sertijab Kepala Stasiun RRI Loksmawe. Berikut Nasrullah melaporkan.
Bertempat di Gedung Multipurpose, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Loks Mawé, Sabtu sore kemarin menggelar acara pisah sambut sekaligus serah terima jabatan Kepala Stasiun RRI Loks Mawé. Sertijab tersebut dari Kepala RRI Loks Mawé yang lama, Antoni, yang memasuki masa purnabakti, kepada Kepala Stasiun RRI Loks Mawé yang baru, Weni Julianti, yang sebelumnya menjabat Kepala LPP RRI Melabo. Kegiatan pisah sambut tersebut turut dihadiri langsung Sekretaris Daerah Sekda Kota Loks Mawé A. Haris, Kepala LPP RRI Banda Aceh, yang juga Koordinator Wilayah atau Korwil Nusantara 17 Aceh, Muksin Zain, Kepala LPP RRI Takengon, Ani Hasanah Mubarok, serta para undangan lainnya. Pada momen pisah sambut yang berlangsung penuh makna tersebut, Kepala LPP RRI Banda Aceh yang juga Koordinator Wilayah Nusantara 17 Aceh, Muksin Zain mengatakan, pisah sambut tersebut bukan sekedar acara serah terima jabatan, tapi juga momentum penghormatan atas pengabdian panjang ketulusan seorang angkasawan RRI selama memimpin RRI yang telah menunjukkan kepemimpinan yang penuh dedikasi. Hari ini bukan sekedar acara serah terima jabatan, tetapi juga momentum penghormatan atas pengabdian panjang dan ketulusan seorang angkasawan Radio Republik Indonesia, Bapak Antoni. Selama memimpin RRI Loks Mawé, Pak Antoni telah menunjukkan kepemimpinan yang penuh dedikasi. Di tengah berbagai tantangan, beliau tetap memastikan layanan siaran RRI berjalan optimal. Kehadiran RRI tetap dirasakan oleh masyarakat di wilayah ini, dan kemitraan dengan pemerintah daerah serta lembaga pendidikan terus terjalin dengan baik. Sementara itu, Sekretaris Daerah Sekda Kota Loks Mawé A. Haris dalam sambutannya mengatakan, RRI merupakan mata, telinga, dan bibir atau suara dari pemerintah, dan dinilai ini sangat penting karena selama ini apa yang dilihat dan disuarakan kepada pemerintah bahwa ini langkah-langkah yang perlu diantisipasi. Yang pertama, saya melihat RRI ini adalah merupakan mata, telinga, dan suara, bibir daripada pemerintah. Selama ini apa yang didengar dan dilihat di luar disuarakan kepada kami bahwa ini langkah-langkah yang perlu diantisipasi. Saya lihat ini penting sekali dengan hadirnya RRI. Apa yang kita belum tahu, kita bisa tahu, ya, disuarakan, diberikan. Kemudian merupakan nafas dan hati bagi masyarakat karena kehadiran mereka, kehadiran RRI ini yang mungkin dari subuh sampai ke subuh lagi selalu ada di hati. Diharapkan dengan kehadiran pimpinan yang baru, RRI Loks Mawé ke depannya lebih baik dan pemerintah Kota Loks Mawé juga siap berkomunikasi kapan saja. Demikian Nasrullah Pusatu RRI Loks Mawé terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabu. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan forum konsultasi publik rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda melaksanakan forum konsultasi publik FKP Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Aceh Barat tahun 2027. Pelaksanaan FKP RKPD tahun 2027 merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang bertujuan untuk menyaring aspirasi, masukan serta saran-saran dari para pemangku kepentingan guna menyempurnakan rancangan awal RKPD melalui pendekatan partisipatif. PLT Sekda Kabupaten Aceh Barat Kurdi mengatakan RKPD tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Aceh Barat tahun 2025 hingga 2029. Oleh karena itu, melalui forum ini memiliki peran penting dalam memastikan kesinambungan arah kebijakan pembangunan daerah agar tetap selaras dengan visi pembangunan daerah itu. Forum konsultasi publik ini menjadi wadah strategis untuk menghimpun berbagai pandangan dan masukan konstruktif sehingga perencanaan pembangunan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta menjadi tantangan pembangunan daerah. Hasil dari forum konsultasi publik RKPD tahun 2027 diharapkan menjadi landasan penting dalam penyempurnaan rancangan RKPD sehingga dokumen perencanaan yang dihasilkan lebih responsif, terukur dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Arif Rizalul melaporkan. Pendengar dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo.
Musyawarah Guru Mata Pelajaran IPS Kabupaten Bener Meriah menggelar trauma healing di SD Negeri Uning Mas, Kecamatan Pintu Rimegayo. Selengkapnya dilaporkan Bang Syaputra. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi psikologis peserta didik dan masyarakat yang membutuhkan pendampingan pasca bencana, Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP IPS Bener Meriah melaksanakan kegiatan kemanusiaan berupa trauma healing dan pendampingan psikososial terhadap peserta didik yang terdampak bencana hidrometeorologi di SD Negeri Uning Mas, Kecamatan Pintu Rimegayo. Ketua MGMP IPS Bener Meriah Sarifah Ainun mengatakan, kegiatan tersebut merupakan wujud nyata peran guru IPS dalam bidang sosial dan kemanusiaan, serta selaras dengan visi dan misi MGMP IPS, yaitu membentuk generasi yang kuat secara mental, berkarakter, beriman, dan berakhlak mulia. Melalui kegiatan tersebut, pihaknya berharap peserta didik dan masyarakat terdampak dapat memperoleh dukungan psikologis, rasa aman, serta motivasi untuk dapat bangkit kembali dan berkembang secara positif. Bapak, ini saya serahkan donasi dari MGMP Mapel IPS, tapi ini bukan hanya dari MGMP saja, ini juga ada dari beberapa relawan yang lainnya, ada dari komunitas yang lainnya. Saya serahkan ke SD Negeri Uning Mas. Semoga berkah dan bisa membantu meringankan sedikit kesedihan dari Bapak. Selain itu, MGMP IPS Bener Meriah dalam kesempatan tersebut juga memberikan sejumlah bantuan berupa perlengkapan pembelajaran seperti papan tulis, meja belajar, tikar, buku tulis, buku gambar, alat tulis, alat mewarnai, tas, mukena, alat olahraga, snack, dan sedikit uang jajan bagi peserta didik. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Pendengar dari Takengon, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Polres Subul Salam menggelar layanan pengobatan gratis bagi warga guna mempermudah akses medis sekaligus memberikan edukasi pola hidup sehat demi meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto. Seksi Kedokteran dan Kesehatan atau Sidokes Polres Subul Salam menyelenggarakan layanan pengobatan gratis sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Kegiatan itu dipusatkan untuk memberikan kemudahan akses medis bagi warga kota Subul Salam yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya. Layanan yang diberikan mencakup berbagai pemeriksaan dasar mulai dari pengecekan tekanan darah, kadar gula darah, hingga evaluasi kondisi fisik secara umum. Selain pemeriksaan fisik, tenaga medis kepolisian juga memberikan edukasi intensif mengenai pola hidup sehat dan konsultasi langsung terkait dengan berbagai keluhan penyakit yang diderita oleh warga. Kapolres Subul Salam Muhammad Yusuf menegaskan bahwa inisiatif tersebut merupakan bagian dari misi sosial Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada publik. Kehadiran posko kesehatan gratis itu juga disambut antusias oleh warga yang merasa sangat terbantu dalam mendapatkan penanganan medis dasar dengan cepat dan mudah. Demikian Juprianto melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.